Terungkap julukan asli Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Pegi Cianjur di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan, nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan, adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna, mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Pegi aja, kata Elisna. Sekarang Pegi Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pegi Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Pegi Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Pegi Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Pegi Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Seusai Pegi Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Pegi Setiawan Cianjur disorot. Pegi Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Pegi Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Pegi Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Pegi Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA.
Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Peggy Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Peggy Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Peggy Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Dedi Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Peggy Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Peggy alias Perong. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Peggy alias Perong memang benar ada. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil,
Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Peggy Cianjur di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Peggy aja, kata Elisna. Sekarang Peggy Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Peggy Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Peggy Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Peggy Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Peggy Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Peggy Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi.
Seusai Peggy Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Peggy Setiawan Cianjur disorot. Peggy Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Peggy Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Peggy Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Peggy Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Peggy Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Peggy Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Peggy Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Dedi Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Peggy Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Peggy alias Perong. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Peggy alias Perong memang benar ada.
Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Peggy Cianjur di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Dedi Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Peggy aja, kata Elisna. Sekarang Peggy Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Peggy Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain.
Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Pegi Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Pegi Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Seusai Pegi Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Pegi Setiawan Cianjur disorot. Pegi Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Pegi Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Pegi Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Pegi Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Pegi Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Pegi Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat Ibtu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara.
Peggy Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudy Irawan. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudy Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudy Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Peggy Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Peggy alias Perong. Peggy anak Rudy sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudy Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Peggy alias Perong memang benar ada. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Peggy Cianjur di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudy Irawan. Namun, selama bertemu Rudy Irawan, Peggy Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudy Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Peggy anak Rudy sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudy Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudy Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Peggy aja, kata Elisna. Sekarang Peggy Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan.
Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Peggy Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Peggy Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Peggy Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Peggy Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Peggy Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Seusai Peggy Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Peggy Setiawan Cianjur disorot. Peggy Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Peggy Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Peggy Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Peggy Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Peggy Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Peggy Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi.
Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Peggy Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Peggy Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Peggy alias Perong. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Peggy alias Perong memang benar ada. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong.
Hal tersebut diungkap Pegi Cianjur di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Pegi aja, kata Elisna. Sekarang Pegi Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pegi Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Pegi Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Pegi Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Pegi Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Seusai Pegi Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Pegi Setiawan Cianjur disorot. Pegi Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Pegi Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Pegi Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Pegi Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan.
Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Peggy Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Peggy Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Peggy Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Peggy Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Peggy alias Perong. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Peggy alias Perong memang benar ada. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil,
Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Pegi Cianjur di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Pegi aja, kata Elisna. Sekarang Pegi Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pegi Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Pegi Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Pegi Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Pegi Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi.
Seusai Pegi Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Pegi Setiawan Cianjur disorot. Pegi Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Pegi Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Pegi Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Pegi Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Pegi Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Pegi Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Pegi Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Dedi Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Pegi Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Pegi alias Perong. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Pegi alias Perong memang benar ada.
Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi, perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi, mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Peggy Cianjur di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan, nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan, adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna, mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Peggy aja, kata Elisna. Sekarang Peggy Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Peggy Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain.
Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Pegi Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Pegi Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Seusai Pegi Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Pegi Setiawan Cianjur disorot. Pegi Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Pegi Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Pegi Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Pegi Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Pegi Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Pegi Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara.
Pegi Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Pegi Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Pegi alias Perong. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Pegi alias Perong memang benar ada. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Pegi Cianjur di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Pegi aja, kata Elisna. Sekarang Pegi Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan.
Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Peggy Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Peggy Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Peggy Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Peggy Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Peggy Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Seusai Peggy Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Peggy Setiawan Cianjur disorot. Peggy Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Peggy Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Peggy Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Peggy Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Peggy Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Peggy Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi.
Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Peggy Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Dedi Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Peggy Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Peggy alias Perong. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Peggy alias Perong memang benar ada. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong.
Hal tersebut diungkap Pegi Cianjur di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan, nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan, adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna, mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Pegi aja, kata Elisna. Sekarang Pegi Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pegi Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Pegi Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Pegi Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Pegi Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Seusai Pegi Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Pegi Setiawan Cianjur disorot. Pegi Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Pegi Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Pegi Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Pegi Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan.
Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Peggy Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Peggy Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Peggy Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Peggy Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Peggy alias Perong. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Peggy alias Perong memang benar ada. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa Perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil,
Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Peggy Cianjur di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, pergi aja, kata Elisna. Sekarang Peggy Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Peggy Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Peggy Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Peggy Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Peggy Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Peggy Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi.
Seusai Pegi Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Pegi Setiawan Cianjur disorot. Pegi Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Pegi Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Pegi Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Pegi Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Pegi Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Pegi Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Pegi Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Pegi Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Pegi Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Pegi Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara. Pegi Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Dedi Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Pegi Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Pegi alias Perong. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Pegi alias Perong memang benar ada.
Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi, perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Peggy Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Muchtar Effendi, mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Peggy ini apa perong atau Peggy Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukanlah perong. Hal tersebut diungkap Peggy Cianjur di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Peggy Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Dedi Mulyadi. Peggy Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Peggy Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Peggy anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip perong. Menurut Rudi Irawan, nama panggilan anaknya, Peggy Setiawan, adalah Pegot, bukan perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Peggy Setiawan bukan perong. Sementara ibu Peggy Setiawan Cianjur, Elisna, mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Peggy aja, kata Elisna. Sekarang Peggy Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Peggy Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain.
Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Peggy Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Peggy Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Peggy Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Peggy Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Seusai Peggy Setiawan Cirebon menangkan pra-peradilan, kini Peggy Setiawan Cianjur disorot. Peggy Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Kini semua gerak-gerik yang dilakukan Peggy Setiawan Cianjur terus diawasi oleh masyarakat Indonesia. Termasuk rutinitasnya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlakuan tersebut kian membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, ada sosok yang ingin membela Peggy Cianjur. Dirinya siap pasang badan untuk Peggy Cianjur. Tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Seusai hasil tes DNA keluar, dia mengharap rakyat Indonesia tidak menyudutkan Peggy Setiawan Cianjur. Itulah sebabnya mengapa Peggy Cianjur merasa aman dan tetap tegar menghadapi tudingan-tudingan negatif. Marliana, 33, kakak kandung Vina mengungkapkan ada cerita soal percakapan di HP terpidana kasus Vina Cirebon. Percakapan tersebut mengindikasikan pembunuhan Vina dan Eki telah direncanakan. Apalagi ada cerita dari chattingan kalau sudah direncanakan pembunuhan ini, lalu digiring ke suatu tempat, konvoi itu ada, ucap Marliana. Lebih lanjut, Marliana menambahkan, informasi atau cerita tersebut didapatkannya dari keterangan Rudiana, yang merupakan anggota polisi berpangkat itu. Diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki, kekasih Vina. Kalau saya lihat secara langsung dari HP bahwa benar ada chatting itu belum pernah, jadi versi mereka, para polisi, seperti itu terkait kronologinya, ucapnya. Kronologinya kan di HP sudah ada rencana membunuh adik saya sampai akhir mereka menggiring motor yang dinaiki adik saya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Kalau terkait cerita yang memunculkan kronologi seperti itu dari terpidana siapa atau siapa gak ada, hanya kronologi bahwa ada rencana membunuh saja, jelas dia. Desakan ini muncul di tengah upaya keluarga Vina untuk mencari keadilan dan kebenaran atas kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka berharap, dengan dibukanya kembali bukti-bukti tersebut, kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kematian Vina dan Eki dibingkai sebagai kasus pembunuhan berencana secara berkelompok. Jika hal tersebut benar adanya maka para pelaku sebelumnya pasti melakukan komunikasi. Sehingga sangat penting bagi penyidik untuk mengecek ponsel seluruh terpidana sekaligus korban. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Perong. Nama panggilan Peggy Setiawan Cianjur diungkap di depan ayah Peggy Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Selama bertemu Rudi Irawan, Peggy Setiawan Cianjur sama sekali tidak bicara.
Pegi Setiawan Cianjur bahkan terkesan jutek di depan Rudi Irawan. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Rudi Irawan juga mengetahui soal rumor yang menimpa Pegi Setiawan Cianjur. Dalam kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa DPO adalah Pegi alias Perong. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Pegi Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi mengungkap sebenarnya sosok Pegi alias Perong memang benar ada. Untuk mendalami informasi tersebut, kata Marwan Iswandi perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen. Pantas saja Sudirman ngaku kenal Pegi Setiawan, kini terungkap cara polisi bertanya. Ternyata Sudirman memang diduga diarahkan penyidik untuk membuat pengakuan tentang kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan bahwa munculnya nama DPO kasus Vina Cirebon merupakan hasil dari alur cerita yang dibuat pelapor, Ibtu Rudiana. Peran yang muncul yang dibuat oleh pelapor dulu 2016, Rudianan, nama Pegi ini apa Perong atau Pegi Setiawan itu adalah nama karena alur cerita pidana yang dibuat pelapor. Berarti orang yang sekarang terpidana itu masuk dalam alur cerita, kata Muchtar Effendi. Pasalnya terpidana kasus Vina, Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Ucil, Saka Tatal kompak mencabut berita acara perkara, BAP, dalam sidang kasus Vina Cirebon. Seluruh terpidana mereka dalam persidangan mencabut BAP bahwa kami tidak melakukan itu, kami mau menandatangani karena di bawah tekanan, disiksa, diintimidasi, itu kan nyata, kata Muchtar Effendi. Bahkan dalam berkas persidangan kasus Vina 2026, kata Muchtar tertera poin soal pengakuan Sudirman. Nyata dalam berkas persidangan 2016, Sudirman memberi keterangan, ada poin saya memberi keterangan karena mengikuti apa yang ditulis di papan tulis, ada itu nyata, kata Muchtar Effendi. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat bahwa tindakan penyidik terhadap Sudirman merupakan bentuk kefrustasian. Dengan cara demikian menurut Reza, maka keterangan yang ditulis pada BAP bukanlah yang sebenarnya. Terungkap julukan asli Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukanlah Perong. Hal tersebut diungkap Pegi Cianjur di depan ayah Pegi Setiawan Cirebon, Rudi Irawan. Namun, selama bertemu Rudi Irawan, Pegi Setiawan Cianjur tampak tak banyak bicara dan malah terkesan jutek. Pertemuan Pegi Cianjur dan Rudi Irawan berlangsung di rumah Deddy Mulyadi. Pegi Setiawan Cianjur bersama dengan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan dan ibunya, Elisna. Mereka berencana melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandung Cecep Dahlan Setiawan. Sebab selama ini Pegi Setiawan Cianjur dituduh sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan Wahyu Ciptaningsih. Pegi anak Rudi sempat dituduh sebagai DPO kasus Vina karena memiliki nama panggilan mirip Perong. Menurut Rudi Irawan nama panggilan anaknya, Pegi Setiawan adalah Pegot, bukan Perong. Dari lingkungan keluarga, Pegot. Panggilan akrabnya Pegot, kata Rudi Irawan. Dia menekankan bahwa panggilan Pegi Setiawan bukan Perong. Sementara ibu Pegi Setiawan Cianjur, Elisna mengatakan anaknya tak memiliki nama panggilan. Gak ada, Pegi aja, kata Elisna. Sekarang Pegi Cianjur, timpal Cecep Dahlan Setiawan.
Cecep mengaku sama sekali tak merencanakan saat memberi nama anaknya Peggy Setiawan. Ia hanya menerapkan nama belakangnya pada sang anak. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi orang yang tak luput dari pantauan publik dalam kasus Vina Cirebon. Seluruh gerak-gerik Peggy Setiawan Cianjur kini terus diawasi. Termasuk kegiatannya di Kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu dianggap membuat Peggy Setiawan Cianjur merasa risih dan tertekan. Melihat warganya tertekan, tokoh masyarakat Desa Gadok Kecamatan Pacet, bernama Yudi Darmawan, 40, pasang badan. Yudi Darmawan mengatakan, Peggy Setiawan Cianjur sebenarnya sudah melakukan beberapa pembuktian. Untuk menjawab segala macam tudingan yang mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur, Yudi Darmawan siap memberi pembuktian lain. Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Peggy Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya, kata Yudi Darmawan dikutip tribunnewsbogor.com, Kamis, 11 Juli 2024. Tak hanya itu, Yudi Darmawan juga menyiapkan saksi. Untuk memperkuat bukti lainnya, kata Yudi Darmawan, Peggy Setiawan Cianjur tak menolak ketika menjalani tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta, kemarin Senin, jelasnya. Hasilnya, ungkap Yudi, akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Peggy Setiawan asal Cianjur, bebernya. Usai menjalani tes DNA, wajah Peggy Setiawan Cianjur tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Peggy Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi.